Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara sekalian, para pencari kebahagiaan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Kalau kita perhatikan dengan seksama, semua aktivitas, semua usaha yang dilakukan oleh manusia, tujuannya semua sama, satu, ingin bahagia dan gak mau sengsara. Semuanya begitu. Yang menempuh pendidikan sejak kecil, kuliah S1, S2, S3, apa tujuannya? Ingin bahagia. Nah, bahkan yang nggak mau sekolah, dia nggak mau sekolah karena apa? Ingin bahagia. Yang nggak mau belajar, dia nggak mau belajar karena pengen bahagia. Yang bekerja siang malam, banting tulang, yang dia cari adalah apa? Kebahagiaan. Yang bikin rumah besar, rumah yang nyaman, yang dia cari adalah apa? Kebahagiaan. Pokoknya setiap orang mengira bahwa di situ adalah tempatnya kebahagiaan, maka dia akan berusaha di situ. Orang yang mengira kebahagiaan itu tempatnya di kendaraan yang mewah, dia akan terobsesi untuk punya kendaraan yang mewah. Orang yang mengira kebahagiaan itu tempatnya di mana? Jabatan yang tinggi, dia akan terobsesi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Orang yang mengira dia akan bahagia kalau dia populer, banyak penggemar, maka dengan berbagai macam cara, dia akan menjadi berusaha untuk menjadi orang yang populer, banyak penggemar. Termasuk misalnya kebahagiaan ala ibu-ibu lah misalnya. Apa misalnya? Kebahagiaan ala ibu-ibu itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, aktivitas mereka sehari-hari. Ibu-ibu mungkin yang dibayangkan akan sangat bahagia kalau dapurnya itu bagus, perabotnya lengkap, bagus-bagus. Dia akan terobsesi di situ. Kenapa? Dia membayangkan kebahagiaannya di situ. Bahkan waliyahzubillah, sebagian orang
terobsesi dengan pekerjaan-pekerjaan haram, perbuatan-perbuatan haram. Nah, karena apa? Dia mengira dia akan bahagia di situ. Tapi sekarang coba kita renungkan lagi hal-hal yang menjadi obsesi kita atau orang lain. Coba kita renungkan, apakah itu akhirnya betul-betul menjadikan kita bahagia? Apakah ketika orang misalnya yang merasa dia akan sangat bahagia kalau dia sudah punya rumah yang bagus, yang nyaman, yang besar, begitu dia punya rumah yang bagus, yang nyaman, yang besar, rumah mahal, apakah kemudian dia bahagia? Orang yang obsesinya kendaraan mewah misalnya, setelah dia punya kendaraan mewah itu apa? Kemudian dia dapatkan kebahagiaan seperti yang dia bayangkan. Orang yang terobsesi dengan popularitas, setelah dia jadi orang yang populer, apakah kemudian dia jadi bahagia dengan popularitasnya? Orang yang terobsesi dengan jabatan tinggi, semuanya, kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Banyak orang-orang yang orang lain mungkin ngiri, enak ya hidupnya. Nah, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, liburan kemana-mana. Orang lain melihat dia adalah orang paling bahagia di dunia, tapi dia stres di dalam rumahnya. Tahu-tahu kita dengar kabar fulan mati bunuh diri. Nah, orang-orang melihat, Masya Allah fulan, kemana-mana penggemarnya banyak. Setiap dia datang mesti dikerubuti oleh fansnya misalnya. Tahu-tahu kita dengar apa? Si fulan stres, depresi, bahkan sampai mati bunuh diri. Ini saudara sekalian. Intinya nggak ada orang mau sengsara. Semua orang maunya bahagia, maunya enak, maunya bahagia. Hal sepele lah. Kenapa kita pakai kipas angin ya? Nggak mau sengsara, maunya nyaman, iya nggak? Mau nyaman. Nah, kenapa kita pakai karpetnya? Ya, pengen nyaman. Ini. Maka saudara sekalian, kalau kita ingin bahagia, kita perlu paham, ya arti bahagia itu apa sih? Ya, bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah rasa tenang dalam hati yang terus-menerus, ketenangan yang terus-menerus. Itulah kebahagiaan. Nah, banyak hal dikira orang itu adalah kebahagiaan, tapi itu hanya kesenangan sesaat, bukan. Nah, orang yang senang dengan musik misalnya, dia datang ke tempat-tempat hiburan, dia pikir dia akan bahagia. Tapi ternyata apa? Itu hanya kesenangan sesaat. Keluar dari situ dia udah stres lagi. Nah, orang pikir dia akan bahagia dengan piknik ke sana kemari, dia pergi piknik ke sana kemari. Itu hanya kesenangan sesaat. Setelah itu, dia ingat beban hidupnya, dia dituntut dengan berbagai macam tuntutan hidupnya, dia stres lagi. Nah, bukan itu bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah apabila apa? Nah, hati kita tenang, pikiran kita tenang.
Nah, itu namanya bahagia. Nah, yang seperti ini tentu tidak bisa didapat lewat mengumpulkan harta. Ya, tentu tidak bisa didapat lewat membangun rumah-rumah mewah. Tentu tidak bisa didapat hanya dengan apa? Memperbanyak piknik. Apalagi dengan mengerjakan keharaman-keharaman. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa didapatkan dengan menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya dalam diri kita. Bila kita bisa menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dijamin bahagia. Kita betul-betul bisa menempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Di situ kita akan bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Perlu kita ketahui bahwa kalimat iman bila disebutkan dalam konteks sanjungan atau menyebutkan fadail, itu yang dimaksud adalah iman-iman yang sempurna. Qad aflahal mu'minun. Yang dimaksud adalah orang-orang iman yang sempurna imannya. Baik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Yang dimaksud adalah iman-iman yang sempurna. Berbeda apabila iman itu disebutkan dalam konteks larangan, perintah. Maka itu yang disebut yang dimaksud adalah mutlaqul iman. Mutlaqul iman artinya kalimat iman yang mencakup orang yang imannya sempurna ataupun yang imannya kurang. Ketika Allah mengambil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu siapa itu? Semua orang iman. Baik orang iman yang sempurna imannya maupun orang iman yang kurang imannya. Baik, kita kembali kepada ayat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan zulm. Zulm itu apa? Penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh hamba itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah penganiayaan yang paling besar, yaitu penganiayaan yang dia lakukan terkait dengan hak Allah, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua adalah dosa-dosa besar. Ini juga terkait dengan apa? Haknya Allah. Dosa-dosa yang seperti ini, dia memang tidak menjadikan seseorang menjadi kafir, tidak,
tidak menjadikan seseorang kekal di neraka juga tidak, dia tahtal masyiah. Nah, hanya saja dosa-dosa seperti ini, nah, untuk diampuninya, nah, dia memerlukan apa? Taubat. Orang yang ingin dosanya diampuni, bila itu dosa-dosa besar, dia harus apa? Harus melakukan taubat. Yang ketiga adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu diampuni dengan amal saleh. Orang-orang yang salat 5 waktu misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahuma. Salat 5 waktu, salat Jumat yang satu sampai salat Jumat berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi amal soleh itu menjadi apa? Penghapus dosa-dosa kecil. Nah, seperti katakan innal hasanati yudhibunas sayyi'at, ayatnya begitu. Nah, bahwa kebaikan itu menghilangkan, yang menghapus dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Juga seperti sabda Rasulullah, wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau berbuat jelek, berbuat dosa, maka ikutilah dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Lakukan amal soleh, maka amal soleh itu akan menjadi penghapusnya, Baik. Kemudian yang terakhir adalah az-zulmu bainal ibad, penganiayaan yang terjadi di antara sesama hamba. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah dengan mengembalikan haknya atau meminta maaf kepadanya. Nah, ketika haknya sudah dikembalikan atau dia sudah mendapatkan ridhonya yang dianiaya, maka itu sudah selesai. Nah, apabila belum selesai, ini yang repotnya. Ya, apabila belum selesai, maka itu akan menjadi masalah besok sampai di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal kiamah. Penganiayaan itu akan menjadikan kegelapan besok di hari kiamat. Dan kita kembali kepada ayat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan penganiayaan. Apa yang dimaksud penganiayaan dalam ayat ini? Yang dimaksud penganiayaan atau dosa dalam ayat ini adalah syirik. Adalah syirik. Karena apa? Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, kemudian ada sahabat yang komentar, "Wahai Rasulullah, siapa dari kita yang tidak berbuat aniaya?" Maka Rasulullah SAW mengingatkan, apakah kalian tidak mendengar ucapannya Luqman, inna syirka la zulmun azim. Jadi yang dimaksud adalah syirik. Syirik dengan macam-macamnya. Baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Berarti apa ini? Dia betul-betul menerapkan tauhid dalam dirinya. Nah, dia terapkan betul tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Apa yang Allah janjikan buat mereka? Ulaika lahumul amn. Orang-orang seperti itu bagi mereka adalah keamanan. Nah, al-amnu di situ adalah isim mufrad yang dimasuki huruf al dalam kaidah usul fiqih. Nah, itu menunjukkan makna umum. Makna apa? Umum. Baik, sehingga kalimat keamanan di sini mencakup keamanan dunia maupun keamanan akhirat. Ya, keamanan di dunia maupun keamanan di
di akhirat. Keamanan di dunia memang yang paling menonjol dari sisi kebahagiaan adalah rasa aman dalam hati, gitu ya. Tapi kalau keamanan yang lain seperti aman dari musibah dan sebagainya, itu bukan yang dimaksud sesungguhnya. Tapi adalah rasa aman dalam hati. Bagaimana orang yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia mendapatkan keamanan di dunia. Coba orang itu kalau tidak banyak yang dia takutkan, atau tidak ada bahkan yang dia takutkan, apa yang dia dapat? Rasa aman. Yang dia dapat adalah rasa aman. Orang-orang yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, nggak banyak hal yang dia takutkan. Satu-satunya yang dia takutkan adalah dia tidak bisa menjaga tauhidnya. Satu-satunya yang dia takutkan adalah dia tidak bisa menjaga imannya. Satu-satunya yang dia takutkan adalah rusaknya hubungan antara dia dengan Allah. Itu yang dia takutkan. Adapun masalah ma'isyah, nggak ada ketakutan sama sekali. Kenapa? Dia sudah yakin kok rezeki dia itu sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin akan diambil orang. Yang nggak akan mungkin diambil orang, nggak mungkin. Sehingga dia ketika dia bekerja, ketika dia mencari ma'isyah, ketika dia berusaha, hatinya tenang. Dia yakin, paham bahwa saya bekerja itu hanya menjemput apa yang sudah menjadi bagian saya. Hanya menjemput apa yang sudah menjadi bagian saya. Yang tidak menjadi bagian saya nggak mungkin saya dapatkan. Yang sudah menjadi bagian saya nggak mungkin diambil orang. Orang yang kerja dengan perasaan seperti itu, misalnya usaha dengan perasaan seperti itu, dia akan galau. Dia akan galau bagaimana kalau besok daganganku nggak laku, bagaimana sekarang lebih banyak pesaing dan seterusnya. Dia akan galau? Enggak. Dia nggak akan galau. Orang yang betul-betul menerapkan tauhid, kemudian mungkin dia berusaha di lingkungan orang-orang yang mungkin jahil, orang-orang yang mungkin reseh. Ada kekhawatiran? Tidak ada. Apalagi dia ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, annal ummah, sesungguhnya umat, semua manusia ini, law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in, seandainya mereka sepakat untuk memberi engkau manfaat, satu saja manfaat. La yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan manfaat yang telah Allah catat untukmu.
Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in. Sebaliknya, bila mereka semuanya sepakat sekongkol untuk memberikan kerugian, kemudaratan kepadamu, satu saja kemudaratan, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan bisa memberimu mudarat kecuali dengan mudarat yang sudah Allah tulis untukmu. Orang yang betul-betul menerapkan tauhid, dia akan merasa dia banyak yang musuhi, dia yakin ada Allah. Nah, dia banyak yang memusuhi, dia yakin sekuat apapun usaha manusia yang memusuhi dia, gak akan bisa mencelakakan dia, gak akan bisa membodoratkan dia kalau Allah tidak mengqadarkannya. Baik, ulaika lahumul amn. Bagi mereka adalah keamanan, rasa aman yang ada dalam hatinya, kebahagiaan sesungguhnya. Orang yang hatinya dipenuhi rasa aman, pulang kerja, badan capek, mau tidurnya enak, ya kan? Dia bisa tidur dengan tenang. Nah, beda dengan orang yang hatinya dipenuhi kekhawatiran. Nah, kadang mau tidur saja ada yang sampai perlu bantuan obat, minum obat buat bisa tidur. Nah, saudara sekalian, kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dengan menerapkan tauhid. Nah, ayat Al-Quran mengatakan begitu. Nah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman," akan merasakan lezatnya iman. Iman itu ada kelezatannya kan? Nah, orang itu kalau dia merasa telah berhasil melakukan sesuatu yang besar, dia akan merasakan apa? Kelezatan. Dia akan merasakan kepuasan. Nah, dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, yang sekolah misalnya, begitu lulus SD, anak-anak itu kan, rasanya bahagia. Itu apa? Karena dia merasa telah melewati atau mengerjakan sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Lulus SMP juga begitu, dia merasa apa? Puas, merasa bahagia. Lulus SMP, lulus SMA, perasaan itu datang lagi. Lulus jadi sarjana, nanti diterima jadi pegawai. Nah, setiap orang merasa sudah berhasil melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting, akan ada rasa bahagia. Nah, akan ada rasa bahagia, akan ada rasa puas. Keimanan juga sama. Nah, keimanan juga punya ta'am. Nah, punya apa? Ta'am. Nah, ta'am itu rasa lezatnya ada.
Baik. Siapa yang akan mendapatkan nikmatnya iman? Misal, apabila dia selesai sholat, dia akan merasakan bahagianya dia selesai mengerjakan sholat. Apabila dia habis membaca Al-Quran, dia merasakan bahagianya dia baru saja membaca Al-Quran. Apabila dia kok nggak nyaman ya, saya pegang gini aja ya. Apabila dia di situ mengerjakan ibadah yang berat, dia bisa menikmatinya, mengerjakannya dengan senang hati. Nah, ini orang yang merasakan manisnya iman atau lezatnya iman. Nah, bagaimana orang bisa mendapatkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang pertama adalah man radiya billahi rabbah. Orang yang ridha, nerima Allah sebagai Rabb-nya. Nah, dia ridha. Nah, Allah sebagai Rabb-nya. Allah sebagai Rabb satu-satunya yang harus dia sembah. Dia ridha itu. Baik. Wa bi Muhammadin Rasulah. Yang kedua, dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Wa bil Islami dinan. Nah, yang ketiga, dia ridha Islam sebagai agama dia. Nah, orang yang hatinya dipenuhi ini namanya apa ini? Tauhid kan? Ini namanya tauhid. Nah, tauhid yang kita bahas itu ya ini. Allah sebagai Rabb kita yang harus kita ibadahi. Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah yang harus kita ikuti. Islam adalah agama yang harus kita tetapi. Inilah tauhid. Orang yang bisa menerapkan ini betul-betul, nah dengan baik dia akan merasakan apa? Nikmatnya iman. Dia akan merasakan nikmatnya iman. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Gimana sih? Oke, gimana? Orang yang paham, ridha, yakin Rabb dia adalah Allah. Dia sadar. Nah, dengan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai hamba. Ketika kemudian Allah perintah, pergi sholat, dia akan merasa berat? Tidak. Aku senang kalau kamu lama-lama berdiri dalam sholat. Aku senang kalau kamu lama-lama dalam keadaan sujud. Dia merasa berat berlama-lama berdiri dalam salatnya, berlama-lama dalam sujudnya. Dia merasa berat. Dia nggak merasa berat karena apa? Dia tahu Rabb dia senang dengan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingat hadisnya, diceritakan, beliau berdiri salat hatta tawarramat qadamahu.
Nah, beliau berdiri sholat sampai kakinya bengkak. Itu kan kok bisa kayak gitu tuh gimana? Itulah nikmatnya apa? Nikmatnya iman. Nikmatnya iman. Nah, beliau kalau sudah sholat gak peduli berapa lama beliau berdiri, gak peduli berapa lama beliau sujud. Yang beliau peduli hanya ada apa? Allah senang ini. Nah, yang beliau peduli hanya itu, Allah senang ini. Kayak orang-orang yang suka misalnya permainan. Misalnya ada yang mungkin kalau anak-anak muda rata-rata suka main bola. Orang yang lihat mungkin capek, lari ke sana kemari, ya, yang tabrakan, yang ditekel, yang jatuh sampai luka. Nah, berjam-jam betah dia. Kenapa itu? Hah? Dia senang. dia senang. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan nikmat iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkatakan, "Ju'ilat qurratu aini bis-shalah." Allah menjadikan kebahagiaanku di dalam salat. Udah, kalau beliau sudah berdiri salat, di situ beliau merasakan kebahagiaan. Kalau beliau sudah salat, di situ beliau merasakan ketenangan. Beliau kalau merasa berat, ada masalah, kemana Rasulullah? Solusinya di mana? Faza'a ila salat. Segera bergegas untuk salat. Beliau pernah suatu saat merasa kurang tenang. Nah, kemudian minta kepada Bilal, "Arihna biha ya Bilal. Bilal, buat aku tenang dengan salat." Nah, hanya dengan ada orang yang sangat di dekatnya, Rasulullah sudah merasakan tenang. Ya, ini kenapa? Keridhaan bahwa apa? Nah, Allah sebagai Rabb-Nya. Maka apapun yang Allah senangi, dia nggak peduli. Apakah itu berat? Nah, seberat apapun kalau Allah senang saya kerjakan. Apapun yang harus dikorbankan kalau Allah senang saya kerjakan. Seperti kata penyair, "Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa turabi turabu." Jika engkau punya cinta yang sejati, semuanya semuanya mudah, semuanya ringan. Kalau orang itu punya cinta yang sejati. Nah, wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Semua yang di atas tanah itu seperti tanah. Nah, nggak ada yang mahal buat dikorbankan, nggak ada yang sulit buat dikorbankan. Kalau cuma harus berdiri 1 jam nggak masalah. Kalau cuma harus mengorbankan seluruh hartanya nggak masalah. Bahkan yang paling berharga dalam hidupnya, nyawanya, keluarganya, dia nggak masalah. Kalau itu harus dikorbankan. Kenapa? Karena benarnya, jujurnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, dengan cintanya kepada Allah, ridhonya bahwa Allah adalah Rabb-Nya, nah, maka apapun yang disenangi oleh Allah dia lakukan dan dia temukan kebahagiaannya di situ. Baik. Terkait dengan masalah-masalah kauniyah, masalah-masalah apa? Kauniyah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Keridhaan kita, nah, kepada rububiyah Allah.
juga akan menjadikan kita ringan menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita paham Allah sebagai Rabb. Tidak ada yang lebih sayang kepada hambanya daripada Allah. Tidak ada yang lebih paham, lebih mengerti dengan apa yang baik yang dibutuhkan oleh hambanya daripada Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba kecuali Allah. Orang yang paham seperti itu kemudian mengalami kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Usaha bangkrut usahanya. Hutangnya numpuk. Perlukah dia sedih? Perlukah dia stres? Kalau dia paham Allah sebagai Rabb-nya, enggak perlu. Kenapa? Dia yakin kok apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah pilihan terbaik yang Allah berikan untuk saya. Begitu. Dia selalu husnudzan, berprasangka baik. Ini adalah pilihan terbaik dari Allah buat saya. Mungkin kalau usaha ini berhasil, jadinya malah gak baik buat saya. Allah dalam hadis qudsi berfirman, wa inna minal ibad man la yasluhu imanuhu illa bil faqr walau aghnaytuhu lakafar. Sebagian dari hamba itu ada orang yang keimanannya tidak akan baik kecuali dengan kefakiran. Andai dia aku beri kekayaan, dia justru kufur. Ketika dia gagal, dia bisa terima dengan apa? Senang hati. Ini pilihan terbaik dari Allah untuk saya. Ini adalah wujud sayangnya Allah kepada saya. Begitu. Dia bisa begitu. Apapun yang terjadi, ada hikmahnya. Saya akan cari hikmahnya. Saya akan cari hikmahnya di mana. Nah, apalagi kemudian kita introspeksi diri. Kemarin, waktu semangat-semangat yang rintis usaha ini, saya sibuk luar biasa. Biasanya pagi sholat duha nggak sempat. Biasanya mau sholat wajib sempat, sholat rawatib sekarang nggak sempat. Pulang malam, biasanya malam itu bisa tidur awal, kemudian nanti sepertiga malam bangun. Selama ngerintis usaha ternyata nggak bisa. Pulangnya udah larut malam, capek, bangun bisa bangun subuh itu sudah bagus, sudah untung-untungan. Ini, ada hal-hal yang Allah cintai dari saya, ternyata hilang selama saya ngerintis usaha ini. Mungkin Allah menghendaki saya kembali seperti dulu. Pagi bisa sholat duha, sebelum sholat wajib saya bisa sholat rawatib, setelah sholat wajib saya bisa sholat rawatib, malam saya bisa bangun. Mungkin itu yang Allah kehendaki dari saya. Tapi kalau nggak paham Allah sebagai Rabb-nya gimana? Pasti akan stres.
Apalagi rugi besar, ratusan juta, miliaran misalnya. Waduh, berat tuh. Nah, mungkin kalau nggak kuat bisa bunuh diri tuh. Nah, bisa bunuh diri. Nah, atau waliyadzubillah bisa mencela Allah. Komplain Allah nggak adil katanya. Allah nggak sayang saya katanya. Sampai lupa lah ya. Nah, berapa nikmat yang Allah berikan tanpa dia minta, ya enggak? Nah, sekali dia punya keinginan Allah tidak berikan, dia bilang Allah nggak adil. Berapa banyak nikmat dia terima. Nah, padahal dia nggak pernah minta itu. Nah, coba kita hitung nikmat yang ada dalam diri kita. Nah, yang kita sebenarnya nggak pernah minta itu Allah berikan, kita nggak pernah minta. Tadi ketika kita doa, pagi-pagi kita doa, ada dari kita yang minta, ya Allah, beri saya bisa makan hari ini. Ada. Allah beri kita makan tanpa kita minta. Ya Allah, beri saya bisa melihat hari ini. Kita ada yang minta begitu? Enggak ada. Allah berikan cuma-cuma tanpa kita minta. Ya Allah, beri saya bisa jalan dengan tegak hari ini. Kita minta begitu? Enggak. Nikmat-nikmat besar Allah berikan tanpa kita minta. Nah, satu keinginan Allah tidak berikan, kita sudah bisa bilang Allah nggak sayang, Allah nggak adil. Nah, Allah nggak kuat tidak bilang. Ini kenapa? Dia nggak paham Allah sebagai Rabb-Nya. Semua kejadian-kejadian apabila orang paham Allah sebagai Rabb-Nya, akan dia hadapi dengan apa? Hati senang. Nah, setidaknya dia bisa sabar. Setidaknya dia bisa sabar. Bahkan dia bisa syukur. Nah, bahkan dia bisa syukur. Nah, ketika dia misalnya yang bujangan gagal nikah, dia bisa syukur, alhamdulillah. Nah, Allah selamatkan saya dari sesuatu yang tidak baik buat saya. Mungkin kalau saya nikah dengan dia nggak baik. Nah, dia bisa syukur, alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Dia usaha gagal, alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Nah, dia punya keinginan nggak berhasil, dia bersyukur, alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Bisa. Kalau apa? Dia paham Allah sebagai Rabb-Nya. Nah, wa bi Muhammadir Rasulullah. Dia paham Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai utusan Allah. Dia yakin, dia iman, dia ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Begitu hidupnya akan tenang. Apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah, dia nggak pernah ragu. Saya percaya sepenuhnya. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, dia nggak pernah ragu, akan saya kerjakan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, dia nggak pernah ragu, akan saya tinggalkan. Orang yang seperti ini, dia akan mengeluh ketika dia mengerjakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimusuhi orang, dicaci maki orang, dikucilkan orang, dia akan mengeluh, dia akan menggerutu, dia akan sedih, dia akan susah. Tidak. Nah, ketika dia mengerjakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengalami hal-hal yang dia tidak inginkan, hal-hal yang dia tidak suka, dia akan menggerutu. Tidak. Misal, dia dagang, lagi banyak-banyaknya pembeli, dia dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dia ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Dia tinggalkan dagangannya, dia pergi salat. Pulang dari salat, enggak ada lagi pembeli yang datang. Dia akan menggerutu? Enggak. Dia enggak akan menggerutu, dia enggak akan sedih, dia enggak akan menyesal saya salat jamaah, enggak. Nah, kenapa? Dia yakin itu adalah perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah adalah perintah dari Allah. Sudah selesai. Nah, hidupnya tenang. Wa bil islami dinan. Nah, dia juga apa? Nah, paham. Nah, Islam sebagai agama dia. Apapun yang diperintahkan oleh Islam, diajarkan oleh Islam, dia yakini ini yang paling baik buat aku. Ini yang paling baik. Dan apapun yang dilarang oleh Islam, dia yakin ini kalau saya kerjakan gak baik buat saya. Hidupnya akan tenang. Nah, hanya dengan inilah orang akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita berharap kebahagiaan, ketenangan hidup, kemudian ini kita tinggalkan. Nah, kita hanya fokus dengan urusan-urusan dunia yang menjadi obsesi kita. Kayaknya saya akan bahagia kalau begini. Kita nggak akan bahagia. Kita nggak akan bahagia. Jamin nggak akan bahagia. Nah, walaupun mungkin apa yang menjadi obsesi kita dapatkan, hidup kita nggak akan tenang. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketenangan hati. Tenangnya pikiran, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dalam kondisi seperti apapun. Ya, dalam kondisi seperti apapun. Yang penting apa? Yang penting kita tetap berpegang pada tauhid. Yang penting kita bisa menerapkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya dalam diri kita. Yakin bahagia. Yakin bahagia. Walaupun apa yang menjadi angan-angan dia di dunia nggak pernah kesampaian. Pengen jadi pengusaha, nah, yang sukses, nggak sukses. Nah, setiap ditanya gimana kabarnya, masih usaha. Nah, besok lagi ketemu lagi gimana kabarnya, masih usaha. Jadi pengusaha sejati. Yang ada hanya usaha terus bisa. Dia begitu pun dia bisa bahagia. Nah, yang hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan, dia tetap akan bahagia. Dengan apa? Dengan tauhidnya, dengan imannya. Yang hidupnya banyak yang memusuhi, dikucilkan, dianiaya, dia tetap akan bahagia. Dengan apanya? Dengan tauhid dalam hatinya, dengan iman dalam hatinya. Suatu saat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mendengar dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan begini, inna fid dunya jannatan man lam yadkhuluha la yadkhulul jannah fil akhirah. Di dunia ini ada surga.
Siapa yang tidak memasuki surga dunia, nggak akan masuk surga di akhirat. Apa sih surga dunia itu, Pak? Hah? Nah, kalau orang-orang mengira surga dunia itu menikah itu ya, udah dapat surganya dunia. Bukan. Nah, orang mengira surga dunia itu kalau sudah hidupnya bergelimang dengan harta. Bukan itu surga dunia. Yang dia maksud adalah apa? Hah? Yang dia maksud adalah halawatul iman. Yang dimaksud adalah ta'mal iman, ketenangan, kebahagiaan yang dia dapatkan karena imannya, karena tauhidnya. Orang yang tidak merasakan ini, nah, tidak akan bisa masuk surga. Kemudian, karena dia adalah ulama yang paling nggak disukai oleh penguasa, gitu ya. Kenapa? Nah, karena pengingkarannya terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Dia langganan, keluar masuk penjara itu langganan. Sampai mati pun dalam penjara. Dia mengatakan, wa ma yaf'alu bi a'da'i. Apa yang akan dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Mereka mau memenjarakan saya, mengasingkan saya, menganiaya saya. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, inna jannati wa bustani ma'i in ruhtu. Nah, gimana dilupakan lafaznya? Sesungguhnya surgaku, tamanku terus bersamaku. Bila saya pergi kemanapun, surga itu tetap bersama saya. Nah, apa itu? Yang dia maksud itu apa itu? Nah, adalah iman, tauhid yang ada dalam hatinya, yang menjadikan dia akan terus bahagia dimanapun dia berada, yang tidak akan menghalangi dia untuk bahagia walaupun dia hidup di misalnya istana, hidup di gubuk sederhana, gak ada bedanya. Bahkan hidup di kolong jembatan gak ada bedanya. Ini saudara sekalian, kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kebahagiaan yang tidak bisa dirusak oleh orang-orang oleh orang-orang yang gak senang. Kebahagiaan yang hakiki. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan seperti yang dia rasakan, maka harus mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Orang yang ingin merasakan kebahagiaan ahli tauhid, ketenangan ahli tauhid, dia harus mengerjakan yang dikerjakan oleh ahli tauhid. Dia nggak bisa mencurinya. Dia juga tidak bisa merusaknya. Nggak bisa. Orang yang ahli tauhid dimusuhi, dia tetap bahagia. Dikucilkan, dia tetap bahagia. Hidup miskin, dia tetap bahagia. Nah, mungkin orang lain melihat hidup dia paling sengsara di dunia, tapi dia tetap bahagia. Coba. Ada kisah Abu Qilabah Al-Jarmi. Salah satu murid dari Abdullah bin Abbas.
Suatu ketika dia lari dari kota, mengasingkan diri ke gurun. Kenapa? Dia tidak mau dijadikan alat oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Biasanya penguasa dia akan merekrut ulama-ulama yang ditokohkan, ulama-ulama yang banyak pengikutnya, ulama-ulama yang dikenal dengan kezuhudannya dan seterusnya, ulama-ulama yang dikagumi. Mereka kalau dulu ini akan direkrut untuk menjadi hakim atau qadhi. Nah, kemudian dia akan disetir. Nah, apapun permasalahan harus dihukumi dengan hukum yang menguntungkan penguasa. Tentunya imbalannya ya luar biasa. Nah, fasilitas, gaji yang besar pasti. Abu Qilabah karena dia tidak mau, maka dia memilih mengasingkan diri, hidup di tengah gurun. Dia tinggalkan kemewahan kehidupan di kota, dia tinggalkan. Dia hidup di tengah gurun, dengan kondisi yang sangat kekurangan. Dia hanya tinggal di sebuah tenda, yang dia tempati dengan putranya. Kemudian tidak hanya di situ, di gurun itu juga dia menderita penyakit yang berat. Mata dia buta, dia lumpuh. Suatu ketika ada tentara yang patroli menemukan kemah dia. Dari luar dia dengar suara yang terus mengucapkan kalimat syukur. Dia penasaran, dalam gubuk seperti itu ada orang yang tidak henti-hentinya mengucapkan syukur. Siapa ini? Orang seperti apa? Dia lihat ke dalam tenda, yang dia temukan siapa? Orang tua yang sudah kurus, matanya buta, badannya lumpuh. Dia heran kan? Apa yang kamu syukuri dari hidup? Kalau kita mana tuh yang mau disyukuri itu? Tapi apa jawab dia? Cukup satu alasan. Saya akan bersyukur dan meningkatkan cinta saya kepada Allah dengan keadaan seperti apapun. Apa itu? Allah memberi saya lisan yang bisa selalu mengucapkan zikir. Itu yang saya syukuri. Dia nggak peduli dengan kesehatan yang dicabut, dia nggak peduli dengan pandangan yang dicabut, dia nggak peduli dengan badan yang lumpuh, dia nggak peduli. Dia fokus pada apa? Satu nikmat yang paling besar yang masih Allah berikan kepada dia. Lisan yang masih selalu bisa berzikir. Inilah kebahagiaan yang hakiki, yang nggak mungkin bisa hilang. Selagi penyebabnya masih ada. Penyebabnya apa? Tauhid. Nggak bisa dirampas orang, nggak bisa dicuri orang, nggak bisa. Maka saudara sekalian, kalau kita sudah paham seperti ini, seharusnya kita sudah punya kesimpulan.
bahwa untuk bahagia itu mudah. Ya enggak? Orang bahagia itu mudah. Nah, apa syaratnya orang bahagia? Hah? Cuma satu, mau. Nah, syaratnya apa? Mau bahagia apa? Nah, kalau orang mau bahagia, dia pasti bahagia. Tinggal apa? Tinggal dia terapkan betul tauhid dalam dirinya. Dan ini bukan sesuatu yang membutuhkan modal banyak. Nah, bukan sesuatu yang membutuhkan tenaga yang berat lah. Menerapkan apa? Tauhid dalam diri. Pasti bahagia. Kebanyakan dari kita nggak bisa bahagia karena apa? Terlalu banyak syarat. Terlalu banyak syarat untuk dirinya. Saya bisa bahagia syaratnya kalau saya sudah punya rumah. Nah, sehingga sebelum dia punya rumah dia nggak pernah merasa bahagia. Saya bisa bahagia kalau saya sudah punya kendaraan yang bagus. Selagi belum punya kendaraan, dia nggak merasa bahagia. Saya bisa bahagia kalau saya sudah menikah. Saya bisa bahagia kalau saya sudah punya anak. Saya bisa bahagia dan seterusnya. Syarat-syarat yang dia bikinlah yang menjadikan dia sulit bahagia. Padahal seharusnya dia sudah bisa bahagia. Inilah pentingnya seseorang memahami tauhid dan menerapkannya betul-betul dalam dirinya. Kalau tidak, apapun yang menimpa dia, kesulitan apapun yang menimpa dia akan menjadikan apa? Dia kehilangan kebahagiaan. Akan menjadikan dia menderita. Akan menjadikan dia stres. Nah, ada yang sebenarnya nggak ada kerugian sama sekali. Cuma karena masalah apa? Tetangganya bisa bikin rumah lebih bagus daripada dia. Sudah hilang kebahagiaannya. Nah, tetangganya beli mobil lebih bagus daripada dia. Sudah hilang kebahagiaannya. Nah, tetangganya bisa beli perabot rumah. Nah, ibu-ibu nih. Nah, tetangganya bisa beli perabot yang lebih bagus daripada milik dia. Sudah hilang kebahagiaannya. Ini kenapa nih? Karena tauhidnya itu tadi yang kurang. Imannya yang kurang. Apalagi sampai terkadang orang-orang mengincar kebahagiaan yang apa tadi itu? Yang semu. Kebahagiaan yang palsu. Dia incar, dia perjuangkan sampai mengorbankan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang hanya karena ingin kendaraan yang bagus, berani apa? Beli kendaraan dengan cara riba. Orang hanya karena ingin usahanya sukses, berani berbuat syirik. Kemana? Pergi ke dukun. Nah, orang hanya karena apa? Ingin memenangkan persaingan bisnis, berani melakukan keharaman. Apa tuh? Merusak pesaingnya. Nah, merusak saingannya. Boleh itu? Nggak boleh. Orang hanya ingin usahanya sukses.
Dia nggak peduli. Dia tinggalkan salat. Dia tinggalkan ibadah. Nah, ini memburu kebahagiaan semu, yang tidak mesti menjadikan kita bahagia, tapi sudah jelas resikonya adalah kehilangan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Kalau orang Jawa bilang itu buru uceng kelangan delek. Nah, ada orang Jawa enggak di sini? Nah, buru uceng kelangan delek. Tahu uceng, Pak? Uceng itu ikan di sawah atau di rawa yang kecil. Namanya apa? Uceng. Besarnya sebesar lidi. Nah, delek itu ikan gabus yang gede, itu namanya delek. Nah, ini sebenarnya gambaran yang masih terlalu dekat ya. Surga dan dunia dan akhirat gambarannya tidak seperti itu. Nah, dunia dan akhirat gambarannya enggak segitu. Nah, dunia itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafirina minha syarbata ma'in." Nah, seandainya dunia di sisi Allah nilainya membandingi sayap nyamuk, berapa harganya, Pak? Satu helai sayap nyamuk berapa harganya? Berapa beratnya? Andai nilainya menandingi sayapnya nyamuk saja, Allah tidak akan memberi minum orang kafir satu teguk air. Enggak diberi minum. Kenyataan sekarang itu menunjukkan dunia itu enggak ada nilainya. Banyak orang-orang kafir oleh Allah diberi kehidupan yang apa? Yang mewah. Ini menunjukkan bahwa dunia enggak ada nilainya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya berjalan di pinggiran pasar Madinah. Kemudian beliau bertemu anak kambing. Nah, kalau bahasa saya cempe namanya. Anak kambingnya masih kecil, cacat. Nah, terus sudah jadi bangkai. Coba, kecil, cacat, sudah jadi bangkai. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau membeli ini 1 dirham saja? Murah? Hah? Murah nih. 1 dirham saja, siapa yang mau beli? Katanya. Maka para sahabat itu menjawab, wahai Rasulullah, andai anak kambing ini hidup, dia itu cacat. Gak ada yang tertarik untuk membeli dengan harga murah. Dia cacat. Apalagi ini sudah mati. Jangankan dengan harga murah, gratis pun gak ada yang mau. Rasulullah kemudian bersabda, nah, lad dunya ahwanu 'indallah min hadza. Dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada ini. Saudara sekalian, nah, dunia yang kita kejar siang malam, ya, yang jadi rebutan orang banyak, nah, yang membuat orang banyak buta, nah, yang membuat orang kadang putus silaturahim, berani berbuat khianat, berani menganiaya, berani mencuri dan sebagainya, yang dibangga-banggakan, nah, oleh orang banyak, nah, yang bangga, tidak begitu beli mobil bagus, wah bangga, keliling komplek, muter-muter, nggak ada perlunya. Cuma apa? Pengen nunjukin ke tetangganya, mobilku bagus. Hah? Begitu beli mobil bagus, langsung apa namanya? Update status. Nah, walaupun sih kalimatnya kayaknya syari, alhamdulillah.
Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat katanya. Tapi apa maksudnya? Dia banggakan, dia pamerkan. Dunia yang seperti itu. Nah, di sisi Allah nilainya tidak lebih besar daripada sayap nyamuk, lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat, daripada bangkai anak kambing yang cacat. Tapi kenapa ya? Masih banyak orang yang menganggap dunia itu sesuatu yang besar. Kenapa tuh? Nah, iman itu kalau kita ibaratkan pesawat, semakin tinggi pesawat itu terbang, nah maka akan semakin kecil barang-barang di bawah yang dia lihat. Iman juga begitu. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin sempurna tauhid dia, maka dia akan semakin kecil memandang dunia. Dia akan semakin kecil memandang dunia. Nah, tapi kalau imannya sudah kurus, imannya sudah rendah, imannya sudah kecil, dunia kelihatan besar. Nah, dunia kelihatan besar. Nah, jadi orang itu menilai sesuatu ini besar atau tidak, hebat atau tidak, tergantung apa? Tergantung hati dia, obsesi dia seperti apa. Kalau obsesi dia dunia, ya dunia itu akan menjadi apa? Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Tapi kalau obsesi dia adalah akhirat, dunia itu kecil. Dan celakanya, semakin orang itu terobsesi dengan dunia, maka akan semakin sengsara hidupnya. Akan semakin banyak masalahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammu." Barang siapa yang hamnya dia, ham itu apa? Ham itu obsesi, sesuatu yang menjadi ukuran kesenangan dan kesedihan dia, itu namanya apa? Ham. Kalau dia dapat, dia bahagia, senang. Kalau dia nggak dapat, dia susah, dia sedih, itu namanya ham. Nah, sesuatu yang memenuhi pikiran dia, otak dia, itu namanya apa? Ham. Barang siapa yang ham dia adalah akhir, jama'allahu amrahu. Allah akan mengumpulkan perkara dia. Masalah dia apa? Sederhana. Nah, masalah dia sederhana. Nah, masalah dia mudah. Nah, kalau cuma apa? Nah, penghasilan yang kurang bukan masalah buat dia. Nah, penghasilan yang kurang tetap disyukuri. Nah, kebutuhannya yang disesuaikan, selesai kan? Nah, kalau hamnya adalah akhirat. Saya penghasilan itu sehari cuma 50.000. Nah, kalau penghasilannya cuma 50.000, bisa kan orang hidup dengan 50.000 satu hari? Bisa. Nah, bisa. Nah, karena apa? Ham dia adalah akhirat. Uang 50.000, alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah. Nah, gimana nanti bisa cukup nih? Tetangganya makan pakai apa? Ayam goreng, kita nggak harus ayam goreng, ya. Tapi kita bisa dengan apa? Nasi putih, ikan asin, cukup. Nah, masalahnya sederhana. Ketika apa? Orang itu hamnya adalah akhirat. Ya. Wa ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Ini yang lebih penting lagi.
Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Akan selalu merasa cukup. Nah, ini perasaan yang sangat jarang dimiliki oleh orang nih. Ya, selalu merasa cukup. Nah, tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang hamnya dia adalah dunia, farraqallahu syamlahu. Allah akan memisah-misahkan urusannya. Masalahnya banyak, masalahnya rumit. Coba. Karena hamnya adalah dunia. Pokoknya saya harus sukses, harus berhasil. Nah, ini ada peluang usaha besar. Saya nggak punya modal, nggak apa-apa. Pinjam bank. Pinjam bank. Akhirnya apa? Hancur lebur. Nah, untung usahanya buat nutup bunganya aja nggak cukup. Nah, habis itu ditipu orang, apalagi masalahnya kan banyak sekali. Nah, bahkan masalah kecil pun cukup untuk bikin dia stres. Kenapa? Farraqallahu syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Nah, dan Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Hidupnya nggak akan bisa merasa cukup. Hidupnya akan terus merasa kekurangan. Kenapa? Dia adalah dunia. Maka saudara sekalian, sekali lagi saya ingatkan, terapkan betul tauhid di dalam dirinya. Tapi gimana saya mau menerapkan tauhid ini? Ya tentunya harus belajar. Ya, harus dalami ilmu tauhid, belajar akidah yang benar, belajar tauhid. Nah, kemudian kita terapkan dalam diri kita. Niscaya dijamin, Allah yang jamin, ya. Allah yang jamin hidup pasti bahagia. Nah, tapi Allah nggak jamin hidup pasti kaya, ya. Allah nggak jamin karir pasti apa? Nah, pasti sukses. Nggak. Nah, Allah jamin hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti bahagia. Terapkan tauhid dengan sesungguh-sungguhnya dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bisa menerapkan tauhid dengan sesungguhnya. Hamba-hamba yang bisa merasakan halawatul iman. Nah, hamba-hamba yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Amin. Insyaallah kita cukupkan sekian. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Oh iya. Baik. Bagaimana orang yang sudah terlanjur hutangnya banyak, dia ingin bahagia dengan tauhidnya? Kurang lebihnya begitu ya. Nah, ada pertentangan atau tidak? Tidak. Nah, tidak ada pertentangan. Bahkan dia akan menikmati proses dia bisa melunasi hutangnya. Nah, gitu ya. Kalau dia apa? Dia betul-betul terangkan tauhid dalam dirinya. Sekarang Allah menguji saya dengan hutang yang banyak. Nah, kemudian Allah mewajibkan saya adil amanata ila mani tamanaka. Saya niati kerja ini untuk mendapatkan amanat yang ada di dalam diri saya. Kerja dia, susah payah dia, dalam usaha dia melunasi hutang bisa dia nikmati. Bukan berarti dia kemudian kalau saya ingin bahagia, saya lupakan saja hutang saya, nggak usah saya pikirkan, saya khusyuk ibadah saja. Bukan begitu. Tapi dengan pemahaman tauhid yang benar, dia bisa jadikan apa? Semua aktivitas dia sebagai ibadah.
Nah, ketika semua aktivitas dia hayati sebagai ibadah, yang ada hanya kebahagiaan. Nah, termasuk itu tadi, saya kerja, saya niati. Nah, untuk bisa membayar atau melunasi hutang saya. Ini adalah ibadah saya. Ini adalah amanah saya. Begitu juga yang lain. Nah, yang mungkin ma'isyahnya berat mungkin ya. Nah, yang mungkin ma'isyahnya mungkin dengan jualan pentol keliling, ada mungkin jualan jualan eber-eber atau bahkan yang lebih berat dari itu. Kalau tauhidnya kuat, imannya kuat, dia bisa nikmati itu. Nah, dia bisa jadikan itu sebagai ibadah dia. Nah, saya bekerja seperti ini karena Allah memerintahkan saya sebagai laki-laki, ya, saya harus menafkahi keluarga saya. Nah, saya kerjakan ini karena Allah, saya jalankan ini karena Allah. Bahagia rasanya. Ya, jualan keliling, tetot, yang ada dalam hatinya apa? Nah, saya mencari ridha Allah dengan pekerjaan ini. Bisa nggak? Nah, nggak ada pertanyaan. Baik. Ada yang lain? Gimana? Kenapa seringkali amalan kita kerjakan tapi nggak terasa lezatnya? Kenapa tuh? Yang pertama masalah tauhid tadi ya. Ada yang salah dari tujuan amalan kita. Ini penyebab utama. Nah, penyebab utama. Ada masalah dengan tujuan kita beramal. Nah, kalau ada tujuan kita beramal sudah nggak benar, berarti tauhidnya sudah nggak benar. Salat hanya berharap pujian, akan mendapatkan lezatnya salat? Enggak. Nah, dia bisa khusyuk, kelihatan tumakninah salatnya kalau yang diharapkan pujiannya ada. Kalau nggak ada, cepat salatnya. Nah, atau bahkan dia dakwah berharap pujian. Nah, berdakwah berharap hal-hal yang selain karena Allah misalnya. Habis itu nanti ada yang mencela dia, ya kan? Habis itu ada yang mengatakan nggak respect sama caramu, udah sedih dia, ya nggak? Udah sedih. Dia nggak akan merasakan lezatnya ibadah kalau tujuan dia salah. Atau, nah ini masalahnya adalah apa? Nah, dia tidak mendatangkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, sholatnya nggak khusyuk, gimana mau lezat? Khusyuk saja enggak, gitu ya. Jadi ada hadis mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyusirah. Allah Ta'ala senang, yang Allah senang dari kalian adalah ketika kalian mengerjakan pekerjaan apapun, entah itu ibadah ataupun yang lain, kerjakan sebaik-baiknya. Itu yang Allah senangi. Nah, jadi jangan pernah ibadah asal-asalan, kerja asal-asalan.